penulisannya gaya bahasanya beliau kalau Imam Ghazali biar kita paham dulu. Gimana tuh? Ada usul, ada mandi. Kalau kamu ingin masuk ke kamar mandi, dahulukan kaki kiri, gitu dah. Terus kalau air ada di sebelah kanan kamu, kucurin dari kepala itu tuh di bawahnya, diayun gitu, diajak biar paham dulu dengan suasana syariat. Nah, bukan rinci. Sebabnya mandi ada berapa? Syaratnya mandi gimana? Rukunnya mandi gimana? Ya, ide itu hidayah seperti itu. Ini bagi ini rincian ini. Itulah hebatnya Imam Ghazali radhiyallahu taala. Cerdas, alim, saleh, wali Imam Ghazali. Bagi kita, Indomie lembut, rebus kematangan lagi lembek. Habis itu kurang ajar oleh ulama. Alhamdulillah. Ada budaya mempani
dipakai buat bersuci, buat wudu, ya, atau buat nanti ada buat wudu di gampangnya. Saya nggak haus, tapi kawan saya haus. Rombongan saya yang haus, bakal mati kehausan. Sama, itu dianggap tuh kawan kan, binatang piaraan kan, kambing, sapi, apa, kucing, apa. Aukana mulkan di ghairi. Kalau ada air bisa dipakai, bisa. Saya punya orang lain, punya orang lah. Walau yabik illa diaktarin min taman yang dibeli. Itu punya orang, dia nggak boleh, dia nggak kasih saya pakai air untuk wudu ataupun untuk mandi hadas kecuali saya beli. Belinya pun dijual ke air di luar nalar harga air kalau saya beli. Di mana? Saya mau betul. Walaupun dia muslim, walaupun itu sering dia punya anak, terserah. Dia misalnya jualnya kalau buat wudu kira-kira 2 botol air minum kali ya, yang 600 ml ya, buat wudu. Dia jual tuh 2 botol misal 200.000 di luar nalar. Nggak mungkin. Yang beli 2 botol 200.000 mau wudu kan? Nih 200.000 punya gue ya. Pilih mana? Beli 200.000 atau kita lihat ada syariat saya mau nanti ini jual air ngelebihin harga pantasnya, harga pantas ngelebihin harga pantas. Aukana bika jirohatun, ini masih apa namanya? Masih gambaran-gambaran orang-orang yang dianggap uzur di dalam berwudu atau hadas besar, yaitu untuk menggunakan tayang. Aukana bika jirohatun, berarti orang dari akal, engkau memiliki luka. Air ada, gelas, punya kamu sendiri. Nggak pakai beli lagi, enggak ada yang halangin binatang buas atau apa, enggak. Kalau dalam keadaan bebas bukan bicara, iya. Tapi harus ada luka, nggak bisa. Nabi, nggak bisa. Al-Maradin atau sakit, bukan luka tapi sakit. Takhafu ala nafsik. Kau khawatir, kau takut daripada penyakit itu kalau pakai air sakitnya berkelanjutan, sakitnya tambah panjang, sakitnya tambah lama sebelumnya. Ini tahunya dari mana yang terakhir? Walaupun dengan kabar atau info dari dokter, walaupun syariat anggap itu memperbolehkan kita untuk bayar. Apakah harus kita lakuin dulu, harus kita praktekin baru kita tahu? Misal demam tinggi. Kalau saya pakai demam tinggi, jangan. Kalau saya pakai wudu atau saya mandi hadas besar dengan air atau wudu apa? Kalau saya wudu, ini demam saya nambah. Apakah perlu praktek dulu? Tidak mesti, ada ulama. Walaupun dengan kabar dari dokter, maksudnya sebelumnya Anda berobat. Kata dokter jangan pakai air dulu ya. Badan Anda lagi lemah. Kalau pakai air, sembuhnya bisa lama. Nambah hari sembuh. Harusnya besok sembuh, jadi 2 hari lagi. Atau 3 hari lagi sembuh bisa, jadi 4 hari lagi. Walaupun cuma dengan info dari dokter atau ulama, jangan tutup pakai air. Bertayamum lah. Al-Maradin takhafu minhu ala nafsik, atau sakit yang kau khawatir terhadap dirimu. Nah, khawatir terhadap diri kita apa harus praktek dulu? Saya nggak tahu, saya cuma khawatir. Apa harus saya praktekin dulu? Saya pakai air baru, apakah penyakit jadi berlanjut? Enggak mesti.
subuh tadi, asal lambat. Tapi kalau tayamum, ntar buat isya harus nanti tunggu waktu isya. Waktu azan isya masuk, baru tayamum. Dari bahasa Imam Ghazali, wasbir, sabarlah, tunggu hatta yaqula waqtul fajr, sampai masuknya waktu sholat. Ya. Kenapa? Karena beda. Ini bukan seperti wudu. Karena alat bersuci tayamum itu dengan wudu, karena alat yang lemah. Dikategorikan ini alat bersuci tapi yang lemah. Lain dengan air. Air alat bersuci yang kuat. Ya, memang bisa. Selama kita nggak bakal wudu, selama kita nggak hadas, mau 1000 sholat fardu lebih sah. 1000, cepat. Iya, cuma lebay-lebay aja. Kalau tayamum nggak boleh. Satu tayamum untuk satu sholat fardu. Kalau wudu dengan air, satu kali wudu boleh berapapun fardu sholat, selagi kita nggak batal wudu. Kalau tayamum walaupun nggak batal, satu walaupun baru banget satu doang. Sholat sunnah boleh berkali-kali. Tayamum. Bagian sholat tarawih cukup tayamum saja. Ambil witir-witir, ambil ba'diyah isya, sama tahiyatul masjidnya. Tapi fardunya hanya satu. Kalau tayamum, Tuhan juga begitu. Saya tayamum tapi buat sholat duha 8 rakaat boleh. Sholat witir 11 rakaat boleh sekali aja. Tapi kalau fardu hanya sekali. Jelas lain dengan wudu mau berapa kali, fardu mau berapa kali, sunnah lagi. Ya.
tanah begitu. Kata Imam Ghazali yang lembut, tanahnya bersih, betul. Jangan ada kerikil-kerikil, biar hati. Qadrib alaihi bikafain. Ya, kemudian tepuklah dengan kedua tangan bicara. Tepuk dengan kedua tangan. Ada tanah, kita siapin. Dan kita udah tahu diri kita. Uzurnya nggak pakai air, nggak untuk kenapa? Entah kita sakit, nggak balik ke dokter nggak boleh, atau dilarang. Entah kita lagi berpergian, aku bilang, ada rombongan nikah, ada rombongan kah, sama sendiri kah, di jalan nggak ada air, boleh waktu saya bayar. Atau boleh, memang benar-benar nggak ada air. Semuanya mati, alam mati, sungai habis, pam habis, seperti sungai, kau bilang. Atau ada luka, ada tanah, dari tanah yang bersih, yang bagus. Kalau orang itu orang tua kita yang dari tahun lagi cari tanah yang bersih, jangan kata kayak kucing, bawa jangan, dengan kedua apa? Tolong dengan sopik rapatin gak pakai modal. Karena kenapa nih? Nanti beda sama yang kedua. Yang pertama hanya masuk untukmu muka. Yang kedua tolong dengan sopik dengan sopik tiga. Tolong rapatin karena masih untuk usapan timu. Betul, tanah. Habis itu dalam kita yang ketuk sampai kita naikin one way istibah al-fardhi sholat. Begitu kita ketuk, aku niat istibah fardhi sholat. Itu niat saya. Nawaitu istibah fardhi sholat. Niatnya apa? Pas ketuk, ame kita ayunin tangan kita ke perut. Bukan pas ketuk, main air. Kalau air apa? Atau wudhu pakai air. Begitu sampai muka, itu tempatnya ya. Mandi juga begitu. Air begitu sampai kepala, awal kepala, baru kita di kalau dari kita ngetuk itu tanah yang berdebu, ngayunin tangan muka di situ niat. Aku niat istibah atau nawa itu istibah. Bahasa Indonesia nya itu nggak sama dulu, cuma maksud adalah ini kan Nusantara, ya roti tawar. Nih, aku lihat, aku yang apa? Jangan sakit hati, ya. Aku lihat, ya, aku niat untuk diperbolehkan sholat fardu. Aku niat untuk diperbolehkan. Tapi niatnya apa? Begitu ngetuk sampai muka. Ya, jangan lama-lama wudhu dengan air. Kalau wudhu dengan air, itu pas ngetuk kalau tidak. Nah, pas ngetuk loh. Jelas, tapi jangan bahas ya saya aja. Aku niat memperbolehkannya sholat fardu. Ya, itu niat. Kalau bahasa Indonesia, wanwi istibah fardhi sholat.
ijma' ulama kecuali Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah kalau nggak salah, Imam Abu Hanifah bilang haram kalau nggak salah. Kalau nggak salah, yang jelas Imam Syafi'i bilang makruh lebih dari satu untuk empat. Dalam tanya susah sampai nggak tahu. Dua kali saya was-was ada tadi nggak kena tebus apa? Enggak apa-apa. Lepas. Jangan pakai ikuti was-was. Beda sama air. Beda sama wudu dengan air. Yang 3 kali jadi boneka. Ini boneka seru. Itu masjid utama. Baru yang kedua, ini setelah perkara selesai. Yang kedua, mengetuk yang kedua. Kalau kau pakai cincin, kata Imam Ghazali, lepas dulu cincinnya. Enggak dibilang dari awal, lepas dulu cincin. Waktu mau ketukan yang kedua, kau pakai cincin, lepas dulu cincinmu. Mau laki mau perempuan, cincin kawin tapi nggak boleh dilepas pamali, boleh. Nah, boleh itu. Kalau ketukan yang kedua untuk tangan, kau pakai cincin, lepas cincin. Kenapa? Kalau yang pertama kau nggak wajib, karena buat tukang nggak ngaruh. Kalau yang kedua, di sini perlu kena debu atau tanah yang terdebu. Harus, karena semua tanah harus ada. Pakai jam, lepas jamnya. Kalau pakai jam, pakai gelang, lepas. Untuk tayamum yang tak, basuh yang tak, gelang, emas, perak, seperti dapat pun lepas dulu. Izin lepas. Oh tadi buka iwang, antik lepas kan? Sudah. Ya. Itu yang kemudian yang kedua. Bukan yang kedua. Tanah buat tanah. Sebelumnya pas masjid atau apapun yang ada. Wadrib barbatan taniyatan munfarijan mufrijan baina asabi. Begitu tepukan yang kedua, tadi jadi bukan rapat buat yang muka. Begitu yang pertama, yang kedua renggang yang jari-jari. Kita renggang ini profil. Nah, santai aja. Ya. Gunanya apa? Biar kita tepuk sela-selanya kita masukkan debu tuh. Kalau tadi muka kok nggak perlu kan? Nggak perlu. Kan lagi waktunya muka. Tapi kalau dari perasaan renggangnya boleh. Ya. Cuma nggak sunnah. Yang kedua mesti renggangnya dikit. Tuh, tangan yang udah mufrijan baina asabi. Renggangnya jari-jari. Wamsah bi mayadai ma'amil fatai. Ya, basuh deh dengan dua tapak ini akan ditepuk. Kedua tangan sampai siku. Yang kiri buat yang kanan buat yang kiri. Ingat ada grafik yang pas. Fa'in lam tastaw'ib bima fadrib darbatan ukhra ila an tastaw'ib bima. Untuk tangan, kalau kau yakin ada yang nggak sampai, maksudnya apa? Debunya tidak sampai semuanya kena dari seluruh tanganmu sampai siku, ada sebagian yang nggak kena, maka mana? Ambil lagi buat yang enggak. Lain sama muka tetap. Tapi kalau tangan kanan, kalau tangannya agak panjang
Jelas?